Sosok ini disebut Anies sukses pimpin DKI, ternyata dibongkar cuma buzzer balai kota, penjilat. Kegiatan kami ini lahir dari diskusi refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Lalu kemudian simpulan kami dapatkan poin-poin tentang bahwa Anies Rashid Baswedan berhasil dalam memimpin Jakarta. Kemudian dari simpulan tadi kita wujudkan untuk diumumkan dalam bentuk deklarasi agar masyarakat tahu, publik tahu bahwa bagaimana keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta. Banyak poin-poin yang bisa kita ungkap di sana. Pak Gubernur sungkan melanjutkan normalisasi, namun tidak juga melakukan naturalisasi. Semoga dengan putusan ini, normalisasi di daerah Mampang dan sungai-sungai lainnya di Jakarta bisa dilanjutkan dan bisa mengurangi dampak banjir di daerah tersebut. Saya kira terkait penanggulangan banjir, Pemprov mengikuti saja apa yang sudah diamanatkan dalam RPJMD. Kebut pelaksanaan normalisasi, jika itu beres, dampaknya akan besar sekali ke penanggulangan banjir ibu kota. Akibatnya selama 3 hari di tanggal 19, 20, dan 21 Februari tahun lalu, jalan depan rumah kami terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Hal yang belum pernah terjadi selama kami tinggal di sini dan tentu saja membuat kami sangat shock dan stres. Dengan dikabulkannya sebagian gugatan kami oleh PT UN DKI Jakarta, kami berharap pengendalian banjir tidak hanya segera direalisasikan dengan melakukan pengerukan berkala dan penurapan di wilayah Kalimampang sesuai keputusan Majelis Hakim, namun walaupun tidak dikabulkannya sebagian lain dari gugatan kami minta perhatian yang sama juga diberikan untuk kali-kali dan saluran-saluran air lain di wilayah rawan banjir seperti di Kali Krukut, Kali Cipinang, maupun saluran-saluran air di wilayah Tebet. Buzzer Balai Kota bilang junjungannya sukses pimpin ibu kota, lawang ngeruk kali saja nunggu dihukum pengadilan. Kalian menjilat nggak kira-kira ya? Muncul deklarasi dukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Koordinator Deklarator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies Laode Basir, mengatakan aliansi ini terdiri dari sejumlah anggota di seluruh Indonesia. Laode Basir mengatakan pihaknya mendukung orang nomor 1 di DKI Jakarta itu dalam Pilpres 2024 lantaran melihat kinerja Anies selama ini. Selain itu, ia menyebut 23 janji Anies untuk memimpin ibu kota juga sudah sangat baik, sehingga aliansi ini meyakini Anies sangat layak untuk nyapres di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Lewat akun Twitter pribadinya, dia menilai yang mengatakan Anies sukses pimpin DKI adalah buzzer balai kota yang ingin Anies maju di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi ngeruk kali saja masih menunggu dihukum pengadilan baru mau kerja. Yusuf juga menilai hal tersebut merupakan tindakan yang ada maunya atau penjilat. Dan soal kinerja Anies yang diungkapkan buzzer balai kota berbeda dengan LBH Jakarta, memberikan rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Rapor merah itu diserahkan dalam bentuk kertas posisi. Adapun yang menjadi sorotan mulai dari buruknya kualitas udara Jakarta, penanganan banjir, penanganan pandemi COVID, hingga reklamasi Jakarta. Fakta yang tak terbantahkan selama 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta, angka kemiskinan rakyat Jakarta meningkat. Bahkan selama 4 tahun kepemimpinannya, ia tanpa malu atau tidak tahu malu, malah bangga mengatakan realisasi target program Rumah DP 0 sudah mencapai 0,26%. Gila, 1% pun gak ada. Dan soal normalisasi sungai semuanya berjalan dengan sangat buruk. Sampai pada akhirnya, Anies digugat PT UN untuk menyelesaikan normalisasi sungai. Aturan biarlah itu menjadi kewenangan para ketua partai nanti, ya. Bagi kami, siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Yang kami dorong hari ini adalah bagaimana terjadi perdebatan dari jauh-jauh awal, bagaimana diskusi dari jauh-jauh awal, bicara tentang kompetensi, bicara tentang kapasitas, bicara tentang kualitas. Nah, perbincangan-perbincangan ini kemudian kita sosialisasikan berdasarkan hasil track record selama ini. Nah, mudah-mudahan pada gilirannya ini bisa berkontribusi positif terhadap popularitas dan elektabilitas. Warga DKI yang gedeg banget menggugat Anies karena kali nggak dikeruk. Dan ketika PT UN memutuskan Anies harus keruk lumpur, dalam waktu singkat dia sudah klaim pengerjaan rampung 100%. Loh, kok terlalu singkat ya? Harusnya sudah bisa jadi tanda tanya, kok bisa secepat itu? Memangnya dia itu flash ya? Apakah Anies gerak cepat? No way. Anies terkenal lamban dan lelet. Anies cuma cepat soal ngeles dan mata kata.
ternyata selesai di tempat lain, bukan seperti yang digugat oleh warga setempat. Waduh, ketahuan kan? Di sini Anies sangat pintar menutupi ketidakbecusannya dengan cara mengklaim bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaan pengurukan kali. Warga dan siapapun harusnya waspada dengan pemimpin model begini, karena pintar ngeles dan membuat narasi yang berbeda, yang serupa tapi nggak sama. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan, kok nggak usah bohong lah. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Baik. Kalau diteliti lebih dalam, Anies memang nggak becus dalam mengerjakan apapun. Bahkan parahnya lagi nih, Anies sangat tidak tahu malu dan muka terlalu tebal untuk menutupi itu semua dengan cara mengklaim sebaliknya. Dari sini saja sudah jelas bahwa Anies tidak peduli dengan apa yang dikeluhkan warga. Dia hanya peduli dengan reputasi politiknya. Peduli amat dengan gugatan warga. Yang penting citra politiknya tetap terlihat baik dan mantap dari luar. Apapun keburukannya, Anies tetap bisa mengubahnya jadi peluang untuk membentuk persepsi masyarakat. Waspada saja dengan orang seperti ini. Buka mata lebar-lebar. Jangan mau pilih pemimpin yang gak bisa kerja dan cuma pintar menutupi kekurangannya. Kerja gak becus, malah gak mau introspeksi. Kerjanya cuma otak-atik kata dan narasi agar dia terlihat bagus. Wah, sungguh mengerikan. Layakkah Anies naik kelas menjadi presiden? Tentu saja tidak, Ferguson. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat, jangan bermimpi Anies akan menjadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya jago berkata-kata, tapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negeri ini. Bagaimana menurut Anda?